Sangwo menyuruh maju 3 langkah setelah aba-aba agar tim lawan terjatuh ke belakang. Sangwo pun menghitung 3, 2, 1. Mereka pun berjalan maju. Tim lawan terjatuh sampai Ki-hun hampir jatuh ke jurang. Mumpung lawan belum siap, langsung ditarik lagi dengan skuad tenaga, jiwa dan raga. Tim lawan jadinya kerepotan, tak kuat menahan tarikan. Mereka pun keseret, hampir jatuh. Pisau memotong tali dan terjatuh. Sedangkan mereka akhirnya berhasil lolos dari maut lagi. Saat kembali ke base camp, Kang Deok-soo melihatnya dengan sinis, seperti nggak seneng. Detektif Wan tugasnya membawa mayat, dan untuk peti yang diberi tanda salib dimasukkan ke tungku pembakaran khusus agar bisa diselundupkan ke ruang bawah tanah. Peti ditarik menuju ruang khusus untuk diambil organnya, dan ini hanya berlaku untuk korban yang masih hidup. Jumlah peserta tinggal 40 orang, lampu akan dipadamkan dalam 30 menit. Mereka diperintah untuk bersiap tidur. Sangwo merasa mungkin akan ada perkelahian lagi. Mereka harus berjaga-jaga. Ki-hun pun berencana buat brigade sebelum lampu dipadamkan. Mereka bahu-membahu membangun brigade untuk berlindung. Deok-soo datang menganggap tak ada gunanya membuat seperti itu, gampang dijebol. Ki-hun lalu mengingatkan, apakah kau yakin para bajingan yang dianggap teman itu beneran teman? Jika Ki-hun menjadi mereka, akan mencari kesempatan untuk membunuh Deok-soo. Mendengar ucapan tadi, Deok-soo jadi ragu-ragu dengan teman-temannya, menyuruh mereka untuk diam, jangan bertingkah. Si dokter tidak ada membuat Deok-soo bertanya-tanya. Kata mereka, Byung-ki sedang ada di toilet. Yang sebenarnya, Byung-ki dan staf pergi ke ruang bawah tanah. Waktu tinggal semenit, Ki-hun usul, saat pada tidur nanti ada yang berjaga. Sangwo akan berjaga, Ali akan menemani Sangwo, Ki-hun yang berikutnya nanti gantian, dan si kakek akan menemani Ki-hun. Mereka sepakat, lampu pun dimatikan. Jadwal pekerjaan hari ini selesai, tapi tidak untuk staf penyelundup organ. Mereka justru akan bekerja. Angka 29 ternyata nomor staf yang sebelumnya jadi tukang antar penyelundupan organ, dan nomor itu yang sekarang dipakai detektif. Alhasil, dia diajak ke ruang bawah tanah untuk mengirimkan organ ke penadah. Dicek dulu nomor 29 karena dia lama tak muncul. Byung-ki sedang mengambil organ peserta tadi. Jantung pun diambil dan dimasukkan ke plastik. Saat Ki-hun tidur pulas, ada tangan mendekat ke lehernya. Dia terbangun, ternyata Sangwo mau gantian jaga. Ki-hun pun gantian menjaga, tatapannya fokus ke depan. Ada asap pekat muncul, dan ada orang yang dipukuli. Dia melihatnya dengan serius. Ada pria mendekatinya lalu dipukul kepalanya sampai mati. Ki-hun fokus sampai terharu. Si kakek menanyainya, kenapa begitu fokus, apa yang dipikirkan? Ternyata tadi bayangan masa lalu Ki-hun, dulu saat demo mereka membuat brigade seperti itu. Dia lalu bercerita ke si kakek, dulu kerja di pabrik mobil selama 10 tahun, tapi dipecat karena perusahaannya mengalami sulit. Mereka demo, rusuh, sampai temannya ada yang meninggal. Sejak itu dia sulit mendapatkan pekerjaan dan hutang sana sini. Padahal anak baru lahir, banyak kebutuhan, jadi kesulitan ekonomi membuatnya bercerai dengan si istri. Tiba-tiba si kakek pusing, lemas, letih, lesu, dan saat dipegang badannya panas. Staf bercerita saat game lampu merah lampu hijau, mereka sedang mengambil organ peserta. Tiba-tiba korban itu bangun seperti zombie, membuat semua kaget. Staf lainnya juga bercerita saat mengirimkan organ zombie itu ke penadah, ongkosnya dikurangi karena ginjalnya cuma 1. Byung-ki pun tidak merasa bersalah karena ginjalnya memang 1. Mendengar ginjal cuma 1, detektif pun curiga. Si kakek dibaringkan, Ki-hun mau mengkompres pakai air tapi kosong. Sepyu pun muncul memberikan air mineralnya. Detektif bertanya apa yang terjadi dengan zombie itu. Staf mengaku memukulnya karena kaget dan tergesa-gesa pakai linggis yang ada di sana. Sekarang detektif balik ditanya, kenapa kau menanyakan itu? Kau tak ingat? Padahal kau yang membawa mayat itu pergi. Merasa dicurigai, detektif bersiap mengambil senjata di sakunya. Saat itu juga Byung-ki teriak karena merasa terganggu, menyuruh mereka diam. Pistol pun gak jadi diambil. Ki-hun merawat si kakek agar panasnya turun. Detektif dan satu temannya akan mengantarkan organ itu. Pekerjaannya selesai, Byung-ki ingin tahu game apa selanjutnya. Tapi staf tidak tahu, belum diumumkan. Byung-ki ingin mereka mencari tahu, tanyakan ke bos mereka. Mereka tidak bisa dan janji akan memberitahu nanti. Byung-ki tidak percaya mereka, omong kosong menurutnya. Memaksa beritahu sekarang.
Sedangkan mereka berdua masuk ke dapur, menggeser lemari, dan di belakangnya ada lubang untuk kabur. Masuklah mereka menuju jalan rahasia. Byung-gi mengancam membunuh staf itu kalau tidak diberitahu sekarang juga, dan tak akan pergi sebelum tahu permainan berikutnya. Staf akan ke atas untuk cari tahu, tapi sebelumnya harus mengambil kunci dulu di saku staf yang itu. Byung-gi akan mengambilkannya. Saat dia lengah, langsung didorong sampai jatuh. Ngambil senjata mau ditembak, nggak kena. Staf itu pun ditusuk-tusuk dadanya sampai mati. Staf yang satunya memukul pakai linggis, masih bisa berdiri dan menyeruduknya sampai tak berdaya. Dia pun kabur. Detektif diberitahu itu lorong yang dilewati para VVIP saat keadaan darurat. Di pinggirnya ada bom, jangan dipegang. Bom itu digunakan untuk mengubur seluruh tempat itu jika mendesak. Detektif pun bertanya, VVIP itu orang seperti apa? Staf tidak memberitahu. Saat sampai di bawah, detektif langsung ditodong pisau. Sedangkan Byung-gi lari dari kejaran staf. Dia kebingungan lewat yang mana karena pintunya banyak, hingga masuklah dia ke arena gulali. Detektif ditodong pisau karena mencurigakan, tidak seperti nomor 29 yang dulu. Tanpa ragu dibukalah topengnya. Saat mau ditusuk lehernya, di bawah detektif sudah menodongkan pistol. Staf itu pun jadi takut dan disuruh buka topengnya. Dibukalah topeng itu. Staf menemukan Byung-gi dan menyuruhnya tenang, masih bisa diperbaiki semuanya. Detektif ingin tahu siapa orang yang mereka sebut zombie itu. Orang yang tersadar saat dioperasi dan hanya punya satu ginjal. Karena satu ginjal zombie itu ada di detektif alias kakaknya. Jadi detektif mengira zombie itu kakak laki-lakinya yang dulu mendonorkan ginjal kepadanya. Tapi si pria mengaku zombie itu perempuan. Byung-gi masih tidak percaya. Staf pun membuktikannya dengan membuka topeng dan lihat mereka sama-sama manusia biasa. Byung-gi mulai percaya. Besi itu dibuang dan staf itu mendekatinya sambil memegang pisau. Saat mau menusuk, ditembak dari belakang. Frontman yang nembak. Detektif masih belum percaya kalau zombie itu perempuan. Si pria pun menyuruh periksa saja daftar namanya. Semua data peserta tersimpan di ruangan pimpinan, letaknya di atas tangga lorong. Detektif pun percaya. Si pria itu berjanji akan membantu menemukan si kakak. Tapi si pria itu ditembak sampai mati. Frontman sebenarnya tidak peduli mereka menjual organ peserta. Yang menjadi masalah adalah mereka sudah merusak aspek penting di tempat itu, yaitu kesetaraan. Akibatnya staf itu pun ditembak kepalanya, dan giliran Byung-gi yang ditembak mati. Si pria itu mengambang mati, sedangkan detektif manjat ke ruangan pimpinan. Masuk ke dalam, kondisinya sepi karena frontman sedang di tempat operasi. Dia menyusuri ruangan sampai menemukan ruang bawah tanah. Frontman memeriksa staf yang ditembak detektif tadi, lalu menyuruh cari pelakunya. Alarm pun dinyalakan di seluruh tempat. Detektif masuk ke ruang bawah tanah, itu tempat data. Ada banyak daftar nama peserta dari tahun-tahun sebelumnya. Para pengurus mencari di kamar pekerja dan yang kosong itu nomor 28 dan 29, kamarnya detektif. Seluruh ruangan dicari sampai ke kamar peserta, semuanya disuruh berkumpul. Tapi si kakek nggak bisa berdiri karena sakit. Ki-hun pun cemas dan saat dibuka selimutnya sudah ngompol. Detektif mencari data tahun ini, ketemunya cuma Ki-hun, kakaknya nggak ada. Dia menemukan daftar pemenang. Saat dilihat-lihat, tahun 2015 pemenangnya bernama Hwang In-ho kakaknya. Dia langsung mencari data tahun 2015. Ketemu, lalu mencari nomor 132. Dibuka satu-satu dan ketemu Hwang In-ho. Detektif hanya bisa terbengong dan cerita pun selesai.